Wawasan dunia itu mengenai Allah ada 3 bagian, yang ateis, yang salah konsep, dan pembuktian. Kita sebagai orang Kristen lebih menekankan kepada pewahyuan umum dan khusus. Pewahyuan umum Allah menyatakan diri secara umum, pewahyuan khusus Allah menyatakan diri secara khusus untuk orang-orang yang Dia hendak nyatakan. Tentang keberadaan Allah, kita bisa mengenal Dia melalui ketetapannya, penciptaan, providensia, dan penebusan. Satu kesatuan, satu ketetapan yang utuh, yang tidak terpisahkan, tetapi dapat kita lihat dalam pemikiran kita bahwa itu dapat terwujud dari apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Ada penciptaan, ada pemeliharaan Tuhan, ada penebusan. Dan keberadaan Allah dapat dinyatakan melalui naturnya. Natur atau substansi atau hakikatnya yang terdiri atas yang mutlak, yang person, yang transenden, yang imanen. Ini perlu dipahami, ini satu kesatuan yang mengkualifikasi keberadaan Allah yang tidak terpisahkan. Hakikatnya, naturnya, substansinya atau esensinya pada diri Allah yang pribadi itu mutlak, yang maha, dan yang hadir. Kemudian dapat dilihat dan diwujudkan melalui atribut atau karakternya atau sifatnya. Ini terbagi atas 2 bagian penting, yaitu incommunicable attribute dan communicable attribute. Incommunicable berarti tidak mungkin ada padanannya pada manusia. Manusia walaupun diciptakan segambar dengan rupa Allah, tetapi tidak memiliki atau ada padanan padanya incommunicable attribute. Manusia itu tergantung kepada Allah, bahkan membutuhkan sesama, membutuhkan alam. Tapi Tuhan ada pada dirinya, cukup pada dirinya, tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Immutability, ketidakberubahan Allah dalam segala keputusan, kebijakan, segala sesuatu yang dirancangnya tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Kekal, sempurna. Artinya bagaimana Allah sendiri melampaui ruang, melampaui waktu. Allah sendiri ada dan hadir di dalam ruang dan waktu. Allah yang memulai sejarah, memimpin sejarah, mengakhiri sejarah, dan seluruhnya berada di dalam kedaulatan Allah. Ini adalah sejarahnya. Namun dengan demikian juga Allah yang melampaui waktu itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Implikasinya tentu kita bisa beribadah, berdoa di mana saja dan kapan saja, karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Unity menunjukkan kesatuan, keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus, kesatuan di dalam seluruh atribut, tidak menunjukkan perbedaan-perbedaan kualifikasi dan kualitas. Itu incommunicable attribute. Kita tidak mungkin seperti itu. Communicable attribute itu spiritualitas, roh adanya. Jadi Allah bukan patung, Allah bukan buatan manusia, Allah bukan imajinasi manusia, Allah adalah roh adanya. Termasuk di sana jelas pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus adalah roh adanya. Intelektual, Allah adalah Allah yang berpikir, memiliki pengetahuan, keberadaannya berhikmat, bijaksana. Ini intelektualitas. Rasional daripada Allah sempurna dan menyatakan dirinya melalui apa yang disampaikan di dalam alam. Allah adalah Allah yang bermoral, yang punya kebaikan, punya keadilan, dan kesucian. Jadi moralitas itu berkaitan dengan kebaikan. Kebaikan itu ada kasih, anugerah, belas kasihan, panjang sabar, dan sebagainya. Kemudian keadilan, dan kemudian kesucian, kekudusan. Kemudian yang terakhir adalah kedaulatan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, berdaulat atas sejarah, atas manusia, atas pribadi, atas apapun. Tuhan berdaulat. Nah, ini menjelaskan tentang atribut yang dikualifikasi oleh naturnya, diwujudkan, dinyatakan melalui namanya. Nama yang kita kenal, Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan tentu di dalam perjanjian lama diperkenalkan kepada kita Elohim, Yahweh, Adonai. Dalam perjanjian baru kita mengenalnya Theos, Logos, Neoma. Ketiga ini kita mendapatkan pengajaran dari Alkitab.
bukan dari yang lain. Walaupun namanya sama, mirip-mirip panggilannya, tapi berbeda dalam konteks pengajaran Alkitab. Nama ini menggambarkan dirinya sendiri, keberadaannya yang bernatur dan beratribut dan satu kesatuan yang utuh. Itu sebabnya kalau kita mendengar kalimat Tuhan Yesus yang berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itu berarti tiga pribadi yang menggambarkan keberadaan naturnya, atributnya, ketetapannya, dan semua apa yang ada padanya. Melekat pada dirinya. Berikutnya bagaimana kita mengenalnya, tentu secara jelas di dalam Alkitab semua keberadaan Allah dikenal melalui pencerahan yang dapat diterima, diketahui oleh manusia melalui alam semesta ciptaan, dan kita akhirnya tahu bahwa Allah itu ada sebagaimana adanya, dan tentunya juga secara khusus melalui inspirasi di mana Allah menyatakan dirinya, berbicara kepada manusia, menuliskan semua pernyataan-pernyataan firman-Nya di dalam firman Tuhan yang secara progresif dan final 66 kitab kita akhirnya tahu Allah, kenal Allah. Dan setelah mengenal Allah, kita tahu bahwa Allah menyatakan dirinya melalui cara inkarnasi anaknya yang tunggal, dan kita memiliki relasi dengan Dia. Nah, ini adalah suatu progresif pemahaman kita. Iluminasi untuk mengetahui, inspirasi untuk mengenal, inkarnasi untuk mendapatkan relasi dengan dirinya Allah. Dan ini dinyatakan oleh Allah secara progresif dari mulai perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, dan kita mendapatkan keutuhannya. Mengapa kita bisa mengenal? Karena kita makhluk ciptaan pribadi yang diberikan pikiran untuk menemukan kebenaran. Dan karena Tuhan mengendaki kita mengenalnya, dan melalui pengenalan itu kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi ada 3 alasan mengapa Allah menyatakan diri dan kita mendapatkan apa dari pengenalan itu. Allah mengendaki, yang kedua, kita punya kapasitas yang diberikan Allah untuk mencari kebenaran, menemukan kebenaran, dan menghidupi kebenaran. Yang ketiga adalah kita itu akhirnya bisa memiliki suatu pengertian yang utuh berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Karena ada kontinuitasnya, illumination, inspiration, dan incarnation, sampai kita mengalami yang disebut regeneration, yaitu kelahiran kembali. Dan kita bisa memikirkannya. Allah ada di alam. Allah menyatakan diri melalui firman-Nya. Allah itu menyatakan diri melalui anaknya. Dan ini keseluruhannya satu kesatuan. Dilanjutkan lagi dengan hal-hal yang perlu kita tahu bahwa memang ada sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Ada yang melampaui pikiran kita. Itu sebabnya tidak mungkin kita bisa mendapatkan pengertian itu. Pertama, kualitas. Kualitas kita terbatas, apalagi kita orang berdosa, untuk memahami keseluruhan ini, kita tidak punya kapasitas sempurna. Kita bisa mengerti dan memahaminya bertahap. Tentu yang kedua adalah karena kita memang dalam proses memahaminya. Jadi tidak ada yang instan di dalam mengenal Allah, menikmati, apalagi memahami natur, atribut, dan namanya. Selanjutnya, bagaimana kita memahami keberadaan Allah? Karena seperti yang saya katakan, ada pewahyuan umum, ada pewahyuan khusus. Pewahyuan umum untuk semua orang melalui ciptaan alam semesta, melalui hati nurani manusia, dan melalui sejarah. Melaluinya ada respon manusia nantinya untuk mendapatkan pengertian. Secara khusus, Allah menyatakan diri melalui firman-Nya, dan melalui firman, Sang Logos. Nah, apa yang menjadi respon manusia yang berkaitan dengan general revelation, yang non-verbal, tidak ada tulisannya di sini. Yang verbal, itu firman Tuhan, Alkitab, dan yang personal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa respon manusia? Tentu respon itu dipengaruhi oleh Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada setiap orang. Berkaitan dengan
keberadaan itu, maka ada internalisasi yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kita memahami keberadaan Allah secara umum, sehingga menghasilkan kebudayaan, menghasilkan keagamaan, menghasilkan hikmat. Walaupun respon ini akibatnya karena ia bukan di dalam keberadaan yang kudus manusianya, dan karena manusia tidak memiliki firman dan iman yang khusus, maka responnya bisa beragam. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang tepat, ada yang keliru. Kita bisa lihat bagaimana di dalam konteks ilmu pengetahuan, baik itu sains, humaniora, sosial, seni, yang ada yang diperuntukkan untuk hal yang baik, bahkan ada yang diperuntukkan untuk hal yang jahat. Begitu juga pengetahuan keagamaan, ribuan agama, dan kita lihat banyak orang yang menyembah sesuatu. Apakah benar yang disembah? Apakah itu tidak menyembah? Ataukah ia menganggap semua sama? Itu respon manusia terhadap pewahyuan umum. Begitu juga cara hidup manusia. Sedangkan pewahyuan khusus, ya, kita akan melihat dari firman Tuhan. Kita baca, kita mendapatkan pengertian, lalu kita mendapatkan kekuatan untuk menaati, mengenal Allah secara pribadi melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini menjadi pewahyuan khusus, mendapatkannya dan menerimanya secara khusus karena kita mendapatkan anugerah khusus. Kalau general revelation itu anugerah umum kepada siapa saja. Kalau orang percaya mendapatkan secara khusus, wahyu khusus secara khusus. Dan ini diberikan iman yang menyelamatkan, iman yang memberikan kita pengertian dan sarana akan keberadaan Allah. Sementara di dalam konteks wahyu umum, kita lihat bagaimana menemukan kebenarannya itu secara progresif. Sampai sekarang kita belajar, sampai kita menemukan berbagai banyak pengetahuan. Sampai sekarang orang berupaya untuk membuat agama mana yang cocok, karena memang banyak agama yang sudah lari daripada kebenaran. Sementara di dalam wahyu khusus, kita mengetahui ada finalitas firman. Dan finalitas firman itu kekal dan memberikan kepada kita pengertian. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dari sanalah kita mengenal karakter-karakter Allah dan pengertian-pengertiannya. Jadi di sini saya mengutip suatu pendapat pemikiran demikian. Allah menyatakan dirinya kepada kita bukan He in Himself, melainkan He is toward us. Di dalam konteks pembahasan terhadap Keluaran 34 ayat 6-7. Ini dicetuskan oleh John Calvin. Kemudian John Calvin juga menyatakan kita dapat mengetahui esensi Allah melalui atribut-atributnya karena Allah berkenan menyatakan dirinya kepada manusia melalui dan di dalam atribut-atributnya. Melalui dan di dalam atribut-atributnya. Maksudnya karakter-karakternya. Kemudian kita dengarkan lagi pendapat dari William G.T. Seth yang mengatakan atribut-atribut Allah adalah analytic and closer description of the essence. Artinya apa? Bahwa kesempurnaan-kesempurnaannya adalah dirinya sendiri. Sehingga atribut-atribut ini bukanlah sesuatu yang berbeda dari esensi Allah atau ditambahkan dari luar ke dalam dirinya atau berada di luar dirinya, melainkan adalah kualitas-kualitas inherent dan koeksistens di dalam esensinya. Jadi ini tidak menyusun, atribut-atribut itu tidak menyusun, oh Allah itu kasih ditambah, oh Allah itu adil ditambah. Tidak demikian, tapi pada dirinya kasih, pada dirinya adalah adil, pada dirinya suci, pada dirinya tidak berubah, pada dirinya sempurna, pada dirinya maha adil, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan karakter ada pada dirinya sempurna. Berikutnya saya mau jelaskan lagi bagaimana kita melihatnya, melihat atribut-atribut Allah itu. Ada yang disebut melalui kausalitasnya. Akibat-akibat yang ada di dunia ini, kita dapat mengenal atributnya Allah. Kita dapat melihat ciptaan, memahaminya, bahwa di balik itu ada Sang Pencipta. Kita memperhatikan tatanan moral, mengapa saya ingin yang baik, dan
menolak yang buruk, itu ada sebab akibatnya. Lalu juga ada yang melihatnya secara negatif atau negasionis. Merenungkan kenapa ada ketidaksempurnaan pada saya. Mengapa saya lihat bahwa diri saya itu tidak sempurna. Orang itu tidak sempurna. Berarti ada keinginan sempurna, dan keinginan sempurna itu dari mana? Siapa yang sempurna? Dan yang sempurna itu pasti tidak bergantung pada apapun, pasti tidak terbatas, pasti adanya Roh, Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan sebagainya. Atau melalui eminensianya, yaitu kesempurnaan-kesempurnaan yang manusia ada, tapi itu relatif, tidak absolut. Faktanya kita sempurna dalam hal tertentu, tapi sebenarnya kesempurnaan kita terbatas, relatif. Nanti akan diperbaiki lagi, nanti akan diperbaiki lagi. Berbeda dengan keberadaan Allah. Ini secara membanding-bandingkan antara pencipta dan ciptaan, antara yang kita sembah dan diri kita yang menyembahnya. Mari kita lihat, lanjutkan lagi pemikiran-pemikiran ini. Saya langsung saja pada pokok pikirannya, yaitu kalau kita berbicara tentang atribut Allah, karakter Allah, sifat Allah yang melekat padanya, yang mengkualifikasi satu dengan yang lain, yang dikualifikasi satu dengan yang lain melalui anaturnya yang ada pada dirinya, yang menunjukkan dirinya, itu dikaitkan dengan kualitas. Jadi kalau bicara kualitas dari Allah, itu incommunicable attribute. Apa saja yang kualitasnya mutlak ada pada diri Allah? Self-existent, immutability, infinity, unity. Ada pada dirinya, tidak berubah, kekal, satu kesatuan. Nah, ini perlu diperhatikan karena kita tahu bahwa kita sering menganggap bahwa Tuhan membutuhkan uang kita, membutuhkan waktu kita, membutuhkan apa yang ada dari kita. Tidak, Tuhan tidak membutuhkan apapun. Tuhan hendak kita tahu dan sadar hal itu. Karena dia cukup pada dirinya. Lalu apa yang kita persembahkan, apa yang kita nyatakan itu kepada Allah? Untuk siapa? Ya, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, untuk memberikan kepada kita pengertian bahwa kita bergantung kepada Allah. Kita betul-betul bisa mengatakan ini dan itu, dapat memberikan segala sesuatu, bisa bekerja, bisa belajar, itu karena dari Allah beranugerah. Bukan karena kita hebat, kita bagus, kita mampu, tidak. Karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Tuhan sendiri self-existent pada dirinya. Begitu juga di dalam segala keputusannya, segala bijaksananya, segala rencananya, segala pengetahuannya tidak berubah. Tidak ada perubahan pada dirinya. Tidak ada bayang-bayang pada dirinya. Jadi apa yang dulu dirancang Tuhan dalam kekekalan tetap untuk selamanya. Apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan bagikan kepada kita tetap untuk selamanya. Itu sebabnya Tuhan memberikan mandat kepada kita untuk mengelola bumi, untuk selamanya kita taat untuk mengelola bumi. Tuhan memberikan perintah kepada kita taat kepada hukum Taurat, kita untuk selamanya taat kepada hukum Taurat. Karena tidak berubah. Kekal, Allah Maha Hadir. Saat saya dan Anda bertemu, kita semua bertemu melalui virtual, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jangan undang Tuhan hadir lagi, tapi Tuhan sudah hadir. Kita percaya itu. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau Tuhan hadir, coram Deo, Tuhan ada di antara kita. Jangan bermain-main. Itu sebabnya kalau kuliah, ya kuliah gitu. Jangan sambil lihat handphone atau laptop, dengerin yang lain, denger lagu yang lain, dengar yang lain, nonton yang lain. Bisa jadi kelihatannya wajahnya lihat daripada Zoom ini, tetapi sebenarnya pikirannya kemana. Ketahuilah Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, Tuhan akan checklist itu. Ini orang nggak bener ya. Suruh belajar mana dengerin yang lain. Malah ngobrol, malah tidak perhatikan. Nanti giliran dikasih penjelasan, nggak ngerti. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa Tuhan hadir. Maha hadir. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh apapun Tuhan hadir. Tuhan juga adalah satu kesatuan. Bapa, Anak, Roh Kudus jangan dipisah-pisahkan. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya Esa. Ketiganya satu kesatuan yang itu. Dan semua atribut itu menyatakan keberadaan. Berikutnya, saya akan lanjut kepada yang totality
of the God. Ini personal sekali. Kalau yang tadi absolute, ini personal sekali. Ini communicable, yang dapat dilihat padanannya. Allah itu roh, kita itu roh. Tapi roh kita diciptakan, roh Allah ada padanya. Kita roh yang dibatasi oleh tubuh, kita roh memang di dalam ruang dan waktu. Tapi Allah tidak demikian. Allah adalah roh. Roh tidak kelihatan, tidak kasat mata, tapi dia kelihatan, dia ada. Dengan iman kita percaya dia ada sekarang. Dia menyatakan dirinya sekarang. Dia menyatakan kebenaran. Allah itu intelektual, berpikir, merencanakan, berhikmat, bijaksana. Itu Allah. Jadi jangan sepelekan kemampuan Allah dan jangan remehkan apa yang dinyatakan Allah. Semua pengetahuan apapun yang dicapai manusia, entah itu pengetahuan yang ditemukan oleh misalnya secara sains, pengetahuan mengenai teori-teori digital, teori-teori fisika, kimia, semuanya itu berasal dari Allah. Tuhan tahu sampai batas mana manusia itu mencapainya. Dan manusia lambat untuk menemukan kebenaran. Until now. Lambat. Kenapa? Puluhan, ribuan kebenaran masih tersedia di bumi. Masih banyak yang belum ditemukan manusia. Padahal Tuhan sudah menyediakan. Tuhan Maha tahu. Jangan beritahu keberadaan apapun di hadapan Tuhan, sok tahu gitu. Merasa lebih pintar daripada Tuhan. Mengatur ini dan itu. Tidak boleh. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha benar, kebenarannya membuat kita mengerti hidup. Lalu moralitasnya, kebaikannya, dan kemudian kesuciannya, dan kemudian keadilan, termasuk kedaulatan. Nah, ini hal yang sangat personal sekali. Demikian yang saya sampaikan penjelasan